Tolong dibahas silsilah Habib Lutfi bin Yahya Pak Yai. Baik jalur ayah maupun jalur ibu masih sambung kanjeng Nabi atau putus. Terima kasih Pak Yai. Habib Lutfi bin Yahya itu belum 100% diakui menjadi anggota dari Robitoh Alawiyah. Karena marga bin Yahyanya itu ada yang terputus. Ada yang terputus. Oleh sebab itu karena bingungnya beliau, akhirnya cari-cari silsilah yang berasal dari Nusantara Jawa. Tegal itu nemen. Yang lainnya kadang-kadang enggak belum membuktikan sendiri. Di Tegal itu, kota sejuta Habib itu nemen. Kiai-kiai dipalain. Ustadz Wafi kok masih sombong ke Pak Kiai dan kawan-kawan, bagaimana solusinya? Ustadz Wafi itu ibarat ABG, anak baru gede. Tolong dijelaskan pemikiran Kiai Haji Lutfi Basori Malang dan Kiai Haji Idrus Romli yang masih nyerimeti. Pak Nur Indonesia ini mancing-mancing saya. Blora Kota 998. Assalamualaikum Pak Yai. Blora derek ngos Pak Yai. Tolong dibahas silsilah Habib Lutfi bin Yahya Pak Yai. Baik jalur ayah maupun jalur ibu masih sambung kanjeng Nabi atau putus. Terima kasih Pak Yai. Habib Lutfi bin Yahya itu belum 100% diakui menjadi anggota dari Robitoh Alawiyah. Karena marga bin Yahyanya itu ada yang terputus. Ada yang terputus. Oleh sebab itu karena bingungnya beliau, akhirnya cari-cari silsilah yang berasal dari Nusantara Jawa. Bin Yahya itu ada hubungannya dengan para raja-raja Jawa. Katanya seperti itu. Jadi nanti silsilah secara lengkapnya akan kami bukakan pada saat yang lain. Nggih, Pak, Blora Kota 998. Bahkan ada yang mengatakan wallahu alam, bukan dari bin Yahya asli. Saya tahu, tapi tidak saya sampaikan. Beliau Habib Lutfi bin Yahya itu bukan dari bin Yahya asli. Saya tahu nanti dikira nanti saya fitnah. Pokoknya intinya beliau itu nasab silsilahnya belum diakui 100% oleh Robitoh Alawiyah. Yang akhirnya ngamuk semua di bin Yahyakan. Di bin Yahyakan semua. Nah, itu bila dilihat dari sepak terjang beliau, ya semoga dapat hidayah. Pak Awan Yuhri. Selamat malam Pak Kiai. Mohon agar Bapak Kiai memberitahu Pak Prabowo agar jangan mau didekati Gus Miftah dan Habib Lutfi matur suwun. Nggih. Pak Prabowo, seandainya amanah ummah dan masyarakat Indonesia ini panjenengan terima, tolong jangan terlalu dekat dengan ulama su' yang akan merugikan masyarakat dan ummah. Dekatilah ulama-ulama yang tulus ikhlas dalam membela ummah dan masyarakat, membela tugas bangsa yang panjenengan wakili untuk kemaslahatan bersama. Jangan seperti Republik Islam Iran. Semua dikendalikan oleh yang namanya kasta Brahmana dari alim ulama. Kalau sekarang Sayyid Ali Khomeini putranya Imam Al-Khomeini. Jangan, jangan. Karena itu akan membahayakan masa depan bangsa kita bersama ini. Yang wajib bela bangsa itu bukan hanya panjenengan Pak Prabowo, semua, seluruh rakyat Indonesia wajib membela bangsa kita bersama. Jangan terlalu dekat dengan Gus Miftah ataupun Habib Lutfi, matur suwun. Ya. Nggih, Pak Ratu Bagus, Habib Alawi sangat berbahaya untuk nusa bangsa dan agama. Nggih. Kalau saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Ratu Bagus ini fitnah, maka saya akan semakin gencar menyampaikan bukti nyata. Di mana-mana, di Tegal, di Pekalongan, di Cirebon, di mana-mana. Habib-habib Alawi dari kalangan pemuda-pemudanya itu seenaknya saja. Kadang pesta pora, semuanya mengatasnamakan agama, padahal menghina agama itu sendiri. Tapi umat selain Alawi diam saja karena katanya nggak kelasnya. Ini sama seperti orang India. Ada 10 sampai 11 privilege yang dimiliki oleh kasta tertinggi di India.
kasta Brahmana, pemegang tampuk agama, pengendali dogma di India. Kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra. Dan yang kelima ini Pariya alias kasta paling cilik alias Dalit. Ada 5 di India. Yang paling mulia, yang memegang kendali semua kehormatan yang ada di sana itu kasta Brahmana. Sama seperti kalau di Indonesia yang mengaku berkasta paling tinggi adalah para Habib-Habib Ba'alawi. Sama seperti Belanda dan orang-orang Eropa lainnya yang mengaku paling kelas tinggi mulia. Lainnya itu rendah di bawahnya. Nah, nggih, Pak Ratu Bagus, nggih, berbahaya. Karena ini bisa mencederai kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia tidak seperti India. Wali Songo sudah berhasil gemilang mengembalikan manusia seutuhnya dari berkasta-kasta menjadi manusia yang sama tergantung ketakwaannya. Lalu oleh kaum Ba'alawi dikembalikan lagi ke zaman jahiliyah sebelumnya. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. 7 turunan sekalipun kalau kasta Sudra nggak akan bisa menjadi kasta Brahma. Kasta Pariya atau Dalit sampai berusaha sampai 7 turunan, 100 turunan nggak akan bisa menjadi kasta Ksatria. Ini kan aturan manusia. Ini nggak ada nilai keadilannya. Kalau Islam itu adil dan bijaksana tergantung perlombaannya. Ya, itu. Jadi itu termasuk diskriminasi ras, etnik, dan kasta. Ya, gitu. Berikutnya belajar ilmu. Kalau memang Wali 9 dari Ba'alawi, kenapa di tahun 1928 keluarga Wali Songo tidak diajak menyusun Robito Alawiyah? Buktinya, Pak, belajar ilmu. Setelah Sumpah Pemuda, barulah Robito Alawiyah didirikan dengan 30 doktrin-doktrin yang sudah saya bacakan kemarin. Doktrinnya itu rasis dan tidak merekrut menggandeng keturunan Wali Songo, para kiai-kiai itu. Jadi intinya di mana-mana itu Ba'alawi ingin menguasai di satu negeri. Termasuk buktinya sampai sekarang ini. Kiai-kiai ditundukkan. Kiai-kiai dihipnotis, digendam dengan menggunakan ilmu sihir kelas tinggi. Dan banyak yang tersihir mengikuti penipu-penipu ulung itu. Hati-hati. Nggih. Berikutnya Pak Hadi Prayitno. PBNU sudah membatalkan nasab Habib Ba'alawi. Di mana? Ya, melalui buku solusi. Basul Masail PBNU pertama kali tentang DNA yang dibahas dan dituliskan, dirumuskan oleh Romo Kiai Sahal Mahfud dari Pati, Kajen Margoyoso. Yakni pada waktu pertemuan di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Garuda Sakti. NU adalah NU yang membatalkan nasab Habib Ba'alawi, kata Kiai Imad. Game over. Memang yang NU asli, ya, bukan GL Mac atau GL Pro ya, atau GL Tok ya, enggak. Tapi NU yang memang benar-benar berdasarkan akal sehat dan bermisi visi jauh ke depan, memikirkan masa depan anak dan generasinya, itu tetap membatalkan nasab Habib Ba'alawi di Indonesia ini. Gitu. Berdasarkan data pustaka, berdasarkan fakta realita, dan berdasarkan tes DNA. 3. Belum terlampaui semuanya. Hanya riak-riak sedikit yang disampaikan oleh para Habib dan didukung oleh muhibinnya Habib, calon-calon Habib itu. Belum menyentuh akar masalah yang ada sampai ke data primer. Kalau toh mereka bisa menemukan data mendekati primer saja, sekelas 606 Hijriah atau 732 Hijriah, mendekati As-Suluk, mendekati As-Syajar Al-Mubarakah, saya akan bergerak
lagi mencari data manuskrip di seluruh dunia. Saya akan keliling dunia dengan cara saya. Tidak harus dengan fisik saya, tapi dengan cara saya. Berikutnya, Pak Nur Salafi. Ustadz Wafi kok masih sombong ke Pak Kiai dan kawan-kawan. Bagaimana solusinya untuk membuat sadar dia Pak Raden Temenggung Kiai? Ustadz Wafi itu ibarat ABG, anak baru gede, yang selalu mempertanyakan Ali dan Husain selain yang Muhammad, putranya Imam Ahmad. Kenapa Ali dan Husain tidak dibahas? Padahal Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang katanya disandarkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi ada Ali dan Husain. Ini loh, Dek. Yang kita bahas, yang banyak berada di Indonesia ini dari keturunan Abdullah, Ubaidillah. Kami tidak bahas Ali dan Husain. Ali di Ramlah, Husain di Nisabur. Sudah jelas keturunannya tersebar di sana. Tidak ada yang tersebar keturunan Imam Ahmad itu di Yaman. Gak ada. Ali Al-Ghabiji dalam Ansabul Asyair Al-Arabiyah itu menerangkan sendiri bahwa nenek moyangnya dulu Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Baghdad ke Indunus tahun 313 Hijriyah. Itu keluarga turun-temurun dari Al-Ghabiji, dari Ali bin Ahmad bin Isa yang berketurunan kebanyakan di daerah Ramallah, Palestina. Yang kita bahas di Indonesia ini keturunan Ubaidillah yang katanya nyantol ke Imam Ahmad Al-Abbah. Tidak ada kitab primer sampai 650 tahun diakui resmi oleh An-Nafkah Al-Ambariyah karya Syekh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat 996 Hijriah. Itu berarti 650 tahun sepi sunyi dari nama asli Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang perlu sampean ketahui juga bahwa makamnya Imam Alwi, Jadid, dan Basri itu juga tidak jelas. Makamnya Imam Ubaidillah itu di Sumal atau di Bor juga tidak jelas. Makamnya Imam Ahmad Al-Abbah apakah di Husayyisa atau di Qoroh Juseb itu juga tidak jelas. Berarti sejarah mereka semua itu tidak jelas. Saya memiliki manuskrip yang menerangkan tentang 5 keturunan Ali bin Jadid bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid 5. Tapi di manuskrip Tobaqat Suluk As-Suluk di Tobaqat Ulama wal Muluk yang versi Darul Iftah Al-Misriyah itu 8. Beda lagi. Untuk memanjangkan hampir 3 abad lah ya. 345 Imam Ahmad Al-Abbah meninggal sampai 620. Berarti hampir 3 abad. Masa 3 abad itu menurunkan generasi 5 kan nggak mungkin. Nggak mungkin. 1 abad itu minimal 5 kalau bisa atau 4 generasi. Ayo Dek Wafi untuk cari-cari kitab primer, lalu sambungkan ke sekunder, lalu didukung oleh kitab-kitab sejarah setelahnya. Baik dari internal ataupun eksternal Ba'alawi, jangan hanya terpaut pada Syekh Murtadho Az-Zabidi dalam Ar-Raudhul Jali saja. Kitab Ar-Raudhul Jali itu sudah tidak murni. Tidak murni itu karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi. Saya tidak percaya. Karena itu atas permintaan dari gurunya Syekh Abdullah Mustafa Al-Idrus itu. Jadi pasti ada campur tangan dari Habib Ba'alawi. Karena di dalamnya ada 5 isi yang diragukan kevalidannya, kevaliditasannya. Begitu nggih, Pak Nur Salafi. Pak Nur Indonesia, tolong dijelaskan pemikiran Kiai Haji Lutfi Basori Malang dan Kiai Haji Idrus Romli yang masih nyerimeti. Pak Nur Indonesia ini mancing-mancing saya. Ya, kedua ulama tersebut itu ada spesialisasinya. Kiai Haji Idrus Romli itu spesialisasi menghantam Wahabi. Itu. Kalau untuk spesialisasi sejarah dan nasab, 0. Tidak 1 loh, 0. Nggak sombong loh saya, 0 muncul. Hanya beraninya ngutip-ngutip ulama-ulama pengarang-pengarang kitab bermadhab Syafi'i itu. Lah, apa Ibnu Samurah itu bukan madhab Sunni? Umar bin Rasul itu madhab Hanafi ya? Seorang raja Yaman dalam kitab Turfah Al-Ashab fi Ma'rifatil Ansab nggak menyebutkan
nama Ba'alawi satu pun. Ibnu Samurah Al-Ja'di itu juga seorang Sunni, seorang ahlu sunnah, seorang Syafi'iyah. Ya tidak menyebutkan dari Ba'alawi, kecuali Abdullah itu pun bukan atas rekomnya sendiri. Ayo, kurang apanya lagi? Ya, ayo kurang apanya lagi? Yang ahlu sunnah wal jamaah itu ya banyak kiai, jenengan nggak memiliki kitab-kitabnya, beli modal, beli juga manuskrip-manuskripnya. Kalau nggak punya, datang saja ke tempat saya. Jangan menggiring umat untuk malah tambah yakin dengan Ba'alawi, nanti akan ditipu oleh Ba'alawi. Akan dijajah, ditindas, dibodohi oleh Ba'alawi. Siapa yang bertanggung jawab? Sampean tentu bertanggung jawab. Sampean akan tetap bertanggung jawab. Pak Yai Lutfi Basori, tolong dengarkan saya ini. Tolong dengarkan saya ini, ikuti channel-channel saya yang mengulas tentang manuskrip-manuskrip yang ada, mulai dari kitab nasab dan kitab sejarah primer. Tolong. Sekali lagi, ada lagi yang dari ahli Hinduan itu, Murtadha Az-Zabidi, seorang Sunni, Hafiz al-Haldah. Ketinggalan zaman, Duk. Ahli Hinduan, pinter doktrin pengikutnya supaya tidak keluar dari jamaahnya, tapi pembodohan dan pembohongan. Mohon maaf. Nggih, Pak Nur Indonesia, insya Allah Pak Yai Lutfi Basori Malang, Singosari, dan Kiai Dusromli Jember, semoga diberikan hidayah. Yang memiliki hidayah bukan saya. Allah Al-Hadi, sang pemberi hidayah dan pencerah bagi kiai-kiai, dan juga Ba'alawi dan para muhibinnya semua. Ilmu nasab yang saya sampaikan mulai dari awal, itu apakah perlu diulang-ulang? Ya, suatu saat tetap saya ulang-ulang. Contoh seperti Romo Kiai Lutfi Basori, Kiai Haji Idrus Romli masih belum sadar. Dua ulama GL garis lurus atau garis apa itu masih belum sadar. Kita ini sudah berlari jauh, secepat kilat, menembus jagat, membahas masalah nasab, masih ketinggalan jauh, masih membahas masalah Google, Wikipedia, ulama-ulama lokal abad 14-15, waduh, kurang jelas. Pak Yai Lutfi Basori bukan ahli nasab dan bukan ahli sejarah. Beliau pengasuh pondok pesantren di Singosari, Malang. Ya, beliau orang baik, saya mengatakan, dari golongan emas kok. Bukan Habib, bukan Syekh, bukan Raden, Mas. Sama seperti Kiai Mas Mansur, ya. Kiai Mas Muhajir di Indresmo Surabaya ini, Mas. Jadi, ayo Pak Yai Lutfi Basori, ayo Pak Yai Idrus Romli. Siapa panjenengan itu? Apakah jenengan itu Habib Ala Idrus? Kan bukan. Gitu. Oke, saya tahu bahwa ada ulama abad 15, 14, 13 yang mengakui keabsahan dari Ba'alawi. Tapi tahun berapa itu? Ulama-ulama itu bisa diprank, dikibuli, dikadali. Loh, orang itu iya buktinya. Wong sekelas Imam Bahuddin Al-Janadi yang pertama kali ya katanya menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, karangan kitabnya As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk juga ada kesalahan fatal kok. Bahkan kemungkinan besar As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk itu sudah dicampur tangani tulisan orang lain, bukan asli dari Syekh Bahuddin Al-Janadi. Buktinya Syekh Bahuddin Al-Janadi wafat tahun 732 masih mencantumkan orang yang wafat tahun 754 Hijriah. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Oke. Pak, belajar ilmu. Habib Romli Al-Idrus, kalau memang Sunan Gunung Jati dari Ba'alawi, kenapa dari masa kuno tidak ada keterikatan, kelengketan, persaudaraan keluarga dengan keturunan Fathahilah? Aneh kan? Oke. Ini yang tidak dipahami oleh Habib Idrus Ar-Romli. Romli Al-Idrus atau Kiai Haji Idrus Romli dari Jember itu. Oke. Kiai Haji Idrus Romli harusnya belajar lagi ke Sidogiri sebagai alma mater alumni. Pak Yai Sidogiri itu sudah diisbat oleh nakobah dari Maroko, dari Suriah, dari Yordania, dari Irak, dari marga Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Lah, nanti kalau ada yang dari Musa Al-Kadzim, dari Babat Kebantenan, Kacirebunan, Kasepuhan, Kanoman, lah
itu sudah ada perumusnya sendiri. Di antaranya ada Kiai Haji Maduddin Usman, Tubagus Nur Fadil, Tubagus Mugi, dan lain-lain. Jadi tidak ada hubungannya antara Ba'alawi dengan Wali Songo. Yang nyambung-nyambungkan itu adalah Wikipedia. Semuanya dimasukkan ke Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gathuk-mathuk berdasarkan orientalis Belanda Van den Berg. Nah, itu yai nggih monggo dipelajari lagi. Nggak ada hubungannya Wali Songo dengan Ba'alawi. Alwi bin Ubaidillah itu nggak ada. Ibrahim As-Samarqandi Maulana, Samarkand, Uzbekistan, bapaknya Sayyid Ali Rahmat atau Raden Pandito yang duwe kuwasa ana ing tanah ampilan Ngambil Dento Surabaya. Nggih, gitu belajar lagi, nggih. Belajar ilmu. Kebetulan kalau Wali Songo dibajak jadi Ba'alawi, memudahkan pembuktian gen DNA Ba'alawi dan gen DNA keturunan Wali Songo. Ada persamaan gen DNA apa tidak? Nah, nggih. Intinya tidak sama, nggih. Sekarang informasi yang saya dapatkan dari ahli genetik bahwa kaum Ba'alawi yang ada di seluruh dunia ini sudah 230-an yang sudah tes DNA dan hasilnya semua sama. Semua sama. Samanya apa? Bukan dari ras Arab. Quraisy, Hashimi, nggak nyambung ke situ. Jadi bisa dipelajari, diketahui melalui ilmu dan teknologi. Mau nggak percaya lagi? Ya silakan hidup pada abad yang lalu, abad 15 saja sana. Hijriyah, abad 15 Masehi. Nur Indonesia, ada hadis tentang pertama kali yang meminum telaga Nabi itu orang Yaman, Pak Kiai. Gimana penjelasan ilmiahnya? Wah, rada angel. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2301 kalau nggak salah. Itu memang menerangkan seperti itu, Pak Nur Indonesia. Bahwa Rasulullah menjaga telaga dan menghalau orang lain selain orang Yaman untuk meminumnya. Supaya orang Yaman ini yang pertama kali meminum telaga tersebut. Ini bagaimana? Kita apakah membenci orang Yaman? Tidak. Orang Yaman yang mukmin atau yang tidak mukmin? Lalu Ba'alawi itu bukan asli dari Yaman. Nah, ya bagaimana? Ba'alawi itu bukan asli dari Yaman. Berarti kalau memang orang Ba'alawi dan Hadromi yang lain, ya sama-sama perantauan yang datang ke Yaman. Yaman sebelah mana? Yaman Hadramaut, Aden, San'a, Mukalla, atau Oman, sekarang menjadi negara sendiri itu. Lah, ini harus dipilah-pilah. Ada bahasa kiasan dan ada bahasa hakikat. Keniscayaan. Lah, sama seperti yang sering saya sampaikan, bahwa ketika hari kiamat itu manusia dikumpulkan menuju ke Syam. Digiring oleh api yang menyala-nyala yang keluar dari jurang dari lembah Hadramaut. Ya. Lah, ini berarti kiamat versi Yaman. Timur Tengah, perang Yaman, perang saudara di Yaman, perang Gaza Israel, perang Lebanon Hizbullah dengan Israel. Nah, di Syam sana kiamat kebangkitan dunia Arab Timur Tengah beserta dengan Yaman sudah terjadi. Sudah terjadi dan sudah ada yang namanya bantuan-bantuan internasional. Saya kan pernah menyampaikan bahwa yang namanya mahsyar itu adalah kembalikan ke etimologi, yakni tempat berkumpulnya orang banyak dari berbagai macam golongan umat manusia di seluruh dunia bagian Timur Tengah, bagian Yaman, pengungsi Yaman. Maka yang mendapatkan air minum di sana adalah
berdasarkan bantuan internasional minuman air bersih yang disediakan oleh orang-orang yang berhati bersih dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil dari sumber-sumber mata air yang jernih pula, dari telaga-telaga yang murni juga. Karena apa? Berdasarkan dasar-dasar dari dalil hadis yang lain bahwa Syekhan wa Syekhan wal Furat wan Nil kullu min anharil jannah, bahwa sungai Jihon, sungai Sehon, sungai Eufrat, sungai Nil, bahkan sungai Tigris itu adalah sungai-sungai surga, yakni membelah tanah-tanah yang ada di sekitarnya menjadi subur makmur, ya, menghasilkan makan-makan yang melimpah untuk umat manusia dan untuk hewan-hewan lainnya, untuk peradaban di sekitarnya. Kullu min anharil jannah berarti haudun nabi, telaga Nabi Al-Kautsar, ya. Itu bisa dinikmati oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya orang Yaman saja. Tapi ini yang pertama kali yang menikmati mungkin bantuan internasional itu berasal, ya, dari masyarakat Yaman ketika sedang mengalami krisis kemanusiaan. Mari kita lihat pengungsi di Suriah, pengungsi Libya yang masih belum selesai, pengungsi Ukraina, ya, pengungsi Palestina, Gaza yang berada di Rafah yang masih dikejar-kejar oleh orang-orang Israel itu. Nggih, mungkin begitu nggih. Sementara nggih Pak Nur Indonesia. Jadi hadis riwayat Imam Muslim 2301 nomornya. Nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, kalau ada yang membahas ilmu nasab, tahayul, khurafat, dialog sesama muslim, kok langsung dituduh sebagai wahabi nyamar ya? Ya, ini buktinya saya, Pak Pamungkas Pramana. Dikira saya ini wahabi nyamar. Itu bagus. Nur Fadil M. Satya pernah berkunjung ke gubuk saya. Ya, membuktikan sendiri apakah saya ini wahabi nyamar atau enggak itu. Ya, kadang-kadang itu orang itu kurang paham atau salah paham. Gitu. Kadang saya imbang di tengah, oh bela ini salafi, wahabi, oh berarti salafi, wahabi. Seperti namanya, jangan begitu. Jangan begitu. Mendamaikan. Kiai yang bijaksana itu mampu mendamaikan dua saudaranya yang bertikai, tidak ngompor-ngompori sehingga terjadi perang saudara. Nanti sama seperti Suriah, sama seperti Yaman. Seandainya Indonesia ini melegalkan orang memegang senjata, bisa perang seperti Suriah loh ya. Bisa perang seperti Yaman, perang saudara. Bisa seperti Lebanon loh ya. Bisa seperti Libya. Iya, bisa. Banser sama pro duo bahasa lama, gegeran, ya ada benarnya, ada salahnya. Semuanya berpotensi melakukan kesalahan. Karena apa? Tidak mengindahkan yang nomor satu, persaudaraan. Bersaudara itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Boleh berbeda. Dan kadang memang harus berbeda. Harus berbeda. Supaya agama ini benar-benar bisa dipahami dari sudut pandang yang luas, tidak sempit. Agama itu luas, jangan dipersempit. Pemahaman agama itu mudah, jangan dipersulit. Kalau toh bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Sebenarnya, kalau kedua belah pihak ini ketemu dengan menggunakan senjata, data, ya, referensi dalilnya, maka akan ketemu Pak nanti. Enak beragama ini, akan ketemu nanti. Yang akhirnya kedua belah pihak ini tidak saling menghina, tidak saling mencerca, tidak saling mengakui kebenarannya. Saya sendiri yang benar, Banser itu neraka. Begitu juga dari kalangan Banser, wah Salafi, Wahabi itu sesat, menghalalkan darah saudaranya dan lain sebagainya. Saling tuduh, nggak ada titik temunya, nggak akan ketemu. Karena semua kekeh pada pendiriannya. Oleh sebab itu kebenaran itu berversi dan bervariasi. Kebenaran itu relatif.
kebenaran itu dinamis, sesuai dengan dinamika zaman dan makan, situasi dan kondisi. Mungkin ajaran Ustadz Syafiq Riza Basalamah waktu ceramah di Masjid As-Salam, Puri, Gunung Anyar, Surabaya kemarin itu benar menurut pengikutnya, pendukungnya, tapi tidak benar menurut orang lain di kalangan Nahdliyin. Karena Nahdliyin sendiri masih terluka hatinya, di mana amalan-amalannya selalu dikatakan sebagai amalan yang sesat, menyesatkan, bid'ah yang dolalah, dan seterusnya dan seterusnya. Lah, inilah yang perlu diluruskan. Intinya letakkan semua ego. Agama itu jangan berdasarkan ego, hawa nafsu saja, tapi pecahkan dengan data ilmiah yang ada. Nanti jika kedua belah kubu ini bertikai, bertengkar, berperang, saling membunuh satu sama lain, maka kedua-duanya akan masuk neraka. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Sama-sama masuk neraka, sama-sama salahnya. Ya alhamdulillah, tentara malaikat kita sigap dengan aturan negara yang masih kuat, sehingga melarang warga sipil untuk memegang senjata, saling bunuh, saling serang. Oleh sebab itu, senjata para alim ulama, para kiai yang bijaksana adalah falyakul khairon, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Kalau bisa berkata baik, ya sampaikanlah dengan kebaikan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bilisanihi. Menyampaikan dengan lisannya, nasihatnya, tutur katanya. Nggih, Pak Mungkas Pramana. Jadi kadang langsung dituduh sebagai Wahabi nyamar. Nggih. Pak Blue Hazard, Habaib dan Wahabi sama saja hanya dua sisi yang berbeda dalam spektrum keislaman. Yang satu terlalu kreatif dalam ajarannya, yang satu lagi terlalu sempit perspektif dan pemahamannya. Nggih. Hampir sama, ada kesamaannya, yaitu sama-sama dari Hadramaut, Yaman. Sama-sama dari Yaman. Karena Basalamah itu juga berasal dari Hadramaut, tapi non Ba'alawi. Cuma Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu adalah pentolan bagian mufti fatwa al-irsyad. Jadi berseberangan sebenarnya dengan Pak Alawi. Sama-sama dari Hadrami. Sama seperti Ustadz Khalid Basalamah, sama. Al-irsyad. Jadi bukan Pak Alawi, Basalamah, Basuwaidan, ya, Ba Mukmin, ya, Ba Asyir, termasuk Abu Bakar Ba Asyir itu, ya, itu semua dari Yaman. Terus Bahsin, ya, Arumi Bahsin, itu semua dari Yaman. Jadi banyak di antara pemahaman imporan yang masuk ke Indonesia, ke Nusantara ini yang tidak bisa mudah diterima oleh rakyat Nusantara. Mungkin begitu, Pak Blue Hazard. Jadi ajarannya itu hampir sama. Ada yang terlalu kreatif dalam perspektif politik, mendekati tokoh-tokoh politik yang ada dalam ajarannya, dan satu lagi terlalu sempit perspektif dan pemahamannya seperti Pak Alawi. Jadi Pak Alawi itu sempit pemahamannya, sempit, nggak berkembang. Jadi ikut pemahaman Pak Alawi 50 tahun nggak cerdas-cerdas, goblok terus permanen. Mohon maaf, buktinya banyak. Saudara saya itu banyak, teman-teman saya itu yang ikut Pak Alawi itu tambah bodoh, tambah nggak bisa berpikir sehat. Karena apa? Mau mikir gini itu dihalang-halangi sama pemikirannya Habib Alawi. Jadi junjungannya itu. Nggak merdeka dalam berpikir. Pak Blue Hazard. Yang satu hobi manjangin jenggot, yang satu lagi hobi manjangin sorban. Kami umat yang awam terjebak di antara mereka-mereka ini, dan mereka sama-sama percaya sebagai orang-orang yang paling baik. Baiknya orang itu tidak dilihat dari panjangnya sorban atau besarnya imamahnya atau dari panjangnya jenggotnya. Tidak. Kesalehan seseorang itu dilihat dari perkataannya, isi hatinya melalui perbuatannya.
kebermanfaatannya terhadap sesama umat manusia, dunia sampai di akhiratnya, agamanya, dan urusan dunianya diseimbangkannya. Itulah orang yang benar-benar dikatakan saleh. Bukan yang kelihatan panjang jenggotnya tapi manfaatnya hanya menipu orang yang enggak. Atau yang sorbanan ke sana kemari ya, tergantung besarnya sorban ya enggak, atau misalkan kayak saya kopiahnya. Saya kalau kerja enggak pakai kopiah. Ya ini kan hanya aksesoris ya, aksesoris sebagai tawaduk saya terhadap panjenengan. Saya pakai kopiah pas pertemuan live ini. Kan begitu nggih. Pak Bulu Hazard, nggih Pak Bulu Hazard ini orang yang cerdas, benar-benar berakal sehat, nggih, mampu mencerdaskan orang lain. Ben bejane. Bahasa lama, Ba'asir, Ba'alawi merusak ajaran Islam dari dalam Yai. Mohon Yai Nusantara bersatu mencegah pengerusakan ajaran Islam dari dalam ini Yai. Tidak bisa dibiarkan, harus tegas dengan golongan ini Yai. Nggih, siap insya Allah Pak Ben Bejane. Kita tetap mendukung rencana baik panjenengan ini, tapi dengan taktik ya, dengan politik, tidak bisa dengan cara yang gerusa-gerusu, harus melalui hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah, dengan cara yang bijaksana, nasihat yang baik dan diskusi terbuka ya, biar diketahui oleh semuanya. Jadi bahasa lama Pak Absir, tapi alhamdulillah Abu Bakar Ba'asyir sudah sadar, mengakui Pancasila, sudah. Gitu. Cuma kadang-kadang bahasa lama itu mengakui, tapi prakteknya kurang bisa mengakui. Ya Bhinneka Tunggal Ika. Ya ada orang yang seperti NU, Banser, Ansor, ya monggo lah, gitu loh. Yang penting nggak ganggu Salafi. Yang Salafi juga begitu, akhirnya ada dasarnya masing-masing, gitu loh. Jangan hina orang yang tahlilan. Orang tahlilan itu bukan meratapi orang yang mati, tapi mendoakan orang yang mati supaya diampuni dosanya, diterima semua amal baik dan ibadahnya. Cuma masalah penetapan 3, 7, 40 ya, sampai khol kedua, pertama, kedua dan nyewu, ya, itu urusan lain. Yang penting isinya, materi di dalamnya itu penuh dengan nilai-nilai doa permohonan kepada Yang Maha Kuasa untuk orang yang meninggal dunia. Ini ya seperti itu. Toh nanti misalkan ada masalah makan makanan yang disuguhkan, nah itu bahasan lain. Ya jangan jor-joran. Boleh tahlilan 3 dino, 7 dino, 40 dino, tapi jangan jor-joran, saingan, angga-anggaan, megah-megahan, rasan-rasanan ya, yang enggak sebenarnya. Penting mendoakan, apalagi ketika yang meninggal dunia itu adalah anak-anak yatim yang miskin, yang fakir. Ya kan kita nggak mentolol. Yang penting tetap mendoakan. Nah, ini nanti akan dibahas pada bahasan yang lain. Jadi tidak boleh kita serta-merta menilai dari sudut pandang luar saja. Ada dasarnya masing-masing. Tahlilan itu ada dasarnya. Istighosah itu ada dasarnya. Gitu. Dibaan itu ada dasarnya. Yang penting tidak sampai mengganggu, menyekutukan Gusti Allah. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu paten, nggak bisa dirubah. Kalau masalah furu'iyah itu boleh khilafiyah, nggak apa-apa. Masalah furu'iyah itu jangan dijadikan sebagai alat untuk perpecahan ikhtilafiyah yang membawa mafsadah. Ayo kembali ke maslahah supaya bangsa ini lebih konsentrasi ke arah kemajuan ilmu dan teknologi, supaya umat Islam tidak tertinggal jauh dengan umat bangsa lain dan agama lain. Kita ditertawakan oleh non-muslim. Ziarah wali songo syirik, kafir, murtad. Nah ya jangan seperti itu, tanya dulu gitu loh. Tanyakan dulu. Kenapa Anda berziarah wali songo itu tujuannya apa? Tanya dulu lah. Jangan serta-merta memutuskan sepihak dengan atas dasar ketidakpengetahuan kita. Nah ini yang penting. Dua-duanya, dua kubu yang berseberangan ini harus saling bertukar wawasan, pemahaman. Intinya akidahnya sama. Saya yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhannya sama, nabinya juga sama, agamanya sama.
Cuma furu'iyahnya saja khilafiyah. Jadi nggak perlu dipertentangkan sedemikian tajam. Nggarai tidak produktif dalam beragama ini. Ketinggalan zaman. Ketinggalan ilmu dan teknologi. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Begitu juga Ba'alawi, ayo terbuka. Habib-habib itu juga begitu. Kebanyakan doktrinnya itu imporan. Berdasarkan kitab-kitab karangan internal mereka. Dipaksakan ke Nusantara ini untuk diterima. Yang akhirnya para muhibinnya ini ya jadi orang bodoh. Mohon maaf, permanen. Oleh sebab itu saya pesan kepada para muhibin, sadarlah kalian bahwa selama ini kalian itu dibohongi, ditipui, dikadali, dikibuli oleh Ba'alawi. Sadarlah kalian, istighfar, bertaubatlah kalian. Jika panjenengan tidak taubat, maka dikhawatirkan su'ul khotimah, meninggal dalam kondisi buruk di akhirnya. Ikutilah kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang benar-benar mendapat hidayah, yang tidak meminta ujroh atau balasan dari kalian. Ikhlas lillah billah. Menyampaikan lirrasul birrasul. Berikutnya Pak Toto Bagaskoro. Sebenarnya kami warga NU siap menerima siapa saja, jangankan yang muslim, yang non-muslim pun kami siap untuk hidup berdampingan. Tapi pihak Salafi selalu menyerang dengan berbagai macam dalil bid'ah. Pak Toto Bagaskoro, memang Salafi itu kadang-kadang itu tadi lah, nggak hanya Salafi. LDI juga begitu. Selain LDI itu, jenengan, saya itu sesat. Neraka semua najis. Gitu loh. Saya ini najis, jenengan itu najis. Neraka semua. Dol semua. Tersesat semua. Kecuali mereka sendiri. Itu LDII. Lah Salafi yang katanya menyelamatkan LDI juga begitu, kena karmanya. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita ini nggak boleh menghina seseorang berlebihan. Nanti takut kita kena kebalik ke kita. Tuh. Senjata makan tuan. Kayak bumerang bagi kita. Oleh sebab itu, ayo objektif ya. Jangan terlalu alergi berlebihan. Okay? Jadi, Pak Toto Bagaskoro ini yang disampaikan ada benarnya bahwa NU itu bisa berdampingan dengan siapa saja. Wong NU itu mengayomi aliran-aliran tarekat-tarekat, bahkan tidak hanya tarekat Mu'tabaroh An-Nadiyah saja kok, termasuk aliran-aliran seperti yang Wildu, ya dilindungi. Termasuk bagian daripada budaya yang mencoba untuk diislamikan. Ada kajian ma'rifat, ada kajian hakikat, ya, ada kajian-kajian tarekat yang lain. Itu tetap diayomi. Bahkan sekelas Ahmadiyah itu saja, NU yang masih terbuka untuk memahami. Lalu kalau FPI langsung bunuh, penting. Jangan lihat pemahamannya, lihat orangnya, itu saudara sesama umat manusia. Bagaimana dengan sesama umat Islam nggak rukun? Oh, dengan sesama umat non agama Islam malah nanti kayak apa itu? Wong karo bolo saagomone wae koyo ngono ae kere-keran terus. Dan nanti bagaimana dengan umat agama lain? Itu loh ukurannya itu di situ. Jadi intinya kita ini dahulukan sesama saudara umat manusia, sesama anak bangsa, sesama tunggal agama. Dahulukan persaudaraan dululah, gitu loh. Tak cari titik persamaannya. Nggih. Pak Agus Haryadi, Assalamualaikum Yai. Menurut saya sebaiknya NU langsung datangi kelompok Wahabi, diajak bicara tidak hanya di medsos. Kalau di medsos malah jadi gaduh. Adakan pendekatan apa maunya. Nggih, Pak Agus Haryadi, waalaikumsalam. Nggih, mungkin Salafi Wahabi juga sering melihat channel saya ini. Jadi bisa imbang nanti. Banser NU juga sering melihat channel saya ini. Jadi supaya damai, tidak saling iri dan dengki, bermusuhan, ya, tidak ada gunanya, nggak produktif lagi itu, nggak produktif. Nggih. Termasuk peradaban abad 15 Hijriah, abad 21 Masehi ini, umat Islam ini tertinggal jauh peradabannya. Kita ini, anak-anak muda kita hanya disuruh sholawat sampai mati, jamaah muji Rasul, secara berlebihan tidak berkarya. Gitu loh.
Hanya sekedar hua saja. Aduh, ini kadang-kadang kita ini berpikir ya, apakah ini peradaban Islam? Abad kedua, Nahdlatul Ulama merawat jagat, ya, menjadi imam dalam peradaban ini harus kita gaungkan terus. Kita gelorakan, ya, kita fahamkan kepada generasi kita. Jangan sampai hanya sekedar kita ini sibuk dalam beribadah saja. Tanpa berilmu maksud saya. Ya begitu, ya begini. Maksudnya ya sholawatan oke, jalan. Tapi ilmu dan peradaban pengetahuan juga jalan. Gitu maksud saya. Pak Hadi Praetno, dua bahasa lama dan Ba'alawi mereka adalah jaringan konspirasi global Zionis untuk menguasai dunia termasuk Nusantara. Ini masih saya teliti, Pak Hadi Praetno. Masalah ini mungkin ada benarnya. Karena memang pada waktu percaturan politik antara Wahabi dengan Inggris yang menguasai semenanjung Arabia itu juga mereka dekat dengan penjajah. Baik yang di Yaman juga. Jadi Inggris, Ya'juj Ma'juj itu benar-benar telah menjelajah seluruh bumi. Tidak terkecuali Makkah wal Madinah. Teluk Persia, bahkan terusan Suez semua dikuasai. Termasuk diantaranya yang paling menguasai adalah Inggris. Di mana-mana itu negara pernah dijajah oleh Inggris. Sampai perang setelah proklamasi kemerdekaan yang ada di Indonesia. Tentara-tentara Inggris itu banyak yang berasal dari India. Jadi kadang-kadang saya itu gedem-gedem sama tentara-tentara India. Jongos-jongosnya Inggris yang turut membunuh rakyat kita di Indonesia. Perang di Surabaya, Ambarawa, Malang, Bumi Hangus, Bandung, Lautan Api, bahkan sampai keturunan dari Turki, perang Belanda yang bernama Westerling itu juga membantai ribuan, puluhan ribu rakyat kita. Nah, itu termasuk agenda konspirasi global, termasuk Zionis juga. Kan ya sudah jelasan Ba'alawi ada di antara klan mereka yang terafiliasi dengan Zionisme internasional. Dan mengaku sendiri kok. Nggak bisa dibantah. Mengaku sendiri dia itu. Habib, siapa itu? Yang Assegaf itu, Hani Assegaf. Ingin menguasai termasuk Nusantara. Oleh sebab itu bangkitlah, wahai bangsaku, rakyatku, bangkit untuk menjadi negara yang berdaulat, berwibawa di antara seluruh negara yang ada di dunia. Di negara lain kalian, perempuan-perempuan kalian ada yang diperkosa, tidak digaji menjadi TKW, di Timur Tengah sana, diperjualbelikan kemana-mana. Kita harus malu itu sebenarnya, sumber daya manusia kita. Di dalam negeri juga begitu, kita yang mau direndahkan oleh orang yang mengaku beragama, beras brahmana, kasta tertinggi di Nusantara Indonesia ini. Jangan mau. Saya dan kawan-kawan ini menggemakan kesetaraan, memperjuangkan nasib kalian tanpa imbalan. Kok malah jenengan malah memusuhi saya, bahkan justru kiai-kiai gus-gus ada yang memusuhi saya, kebangetan. Bangetan. Okay. Pak Hadi Praetno, simbol agama yang berlebihan biasanya kebalikannya. Okay. Jangan berlebihan lah. Okay. Jadi misalkan misalkan ngingoni brengos, misalkan isbal ya jangan berlebihan, harus tetap mengedepankan estetika, misalkan jangan berlebihan lah, jangan sampai memperlihatkan athari sujud dengan bekas canduk yang ada di dahi, akhirnya saya ahli sujud. Kesalehan seseorang tidak bisa dilihat dari itu, buktinya di lapangan, kebermanfaatan terhadap sesamanya, peduli terhadap fakir miskin, yatim piatu, duafa, menolong orang dengan memberikan kail, bukan dengan ikannya, membantu bangsa dan negara dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan. Itu termasuk bagian daripada kesalehan sosial dan kesalehan dalam spiritual. Mungkin begitu, jangan hanya diperlihatkan, ya. Itu hanya aksesoris luaran. Berikutnya Pak Eko Andana Tohara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes ikut nyimak Mas Kiai Nur ya. Menurutku yang sudah jelas mau merusak budaya Nusantara, habisi saja.
Mereka menggunakan agama untuk menjajah dan menguasai Nusantara. Ini Pak Eko Ananda Tohara ini termasuk militer, tegas. Tapi kalau bisa jangan dihabisi, maksudnya dihabisi kekuasaannya, dihabisi kewenangannya, dihabisi jalur ya membodohkannya umat dan masyarakat ini. Gitu maksudnya. Jangan tidak habisi orangnya, dibunuh ya enggak. Jadi mereka itu penjajah-penjajah itu memang kadang-kadang tidak bisa dikasih hati. Harus ditegasi. Memang harus ada yang sipil, ada yang militer. Jadi semuanya bergerak bersama. 100 tahun yang lalu itu bangsa kita ini berjuang membela negeri. Akan terulang kembali, sunatullah akan terulang di negeri ini. Suatu saat kita pun akan berjuang ya untuk meluruskan, mengembalikan kewibawaan negeri ini, bangsa dan juga agama kita ini. Tapi tetap kita harus mendahulukan persaudaraan dulu, nggih Pak Eko Ananda Tohara. Waalaikumsalam Brebes. Tapi kadang-kadang ada ketegasan. Di Brebes Tegal itu nemen. Yang lainnya kadang-kadang enggak belum membuktikan sendiri. Di Tegal itu, kota sejuta Habib itu nemen. Kiai-kiai dipalain. Pak Agus Haryadi, sekarang zaman teknologi ya. Kalau kita tidak cerdas, mereka bisa gunakan medsos untuk mempengaruhi generasi muda yang masih belum paham betul tentang agama. Nggih. Di zaman ilmu dan teknologi sekarang ini, khususnya media sosial, siapa yang paling getol, masif menyebarkan informasi, maka dia akan menguasai. Oleh sebab itu, mohon maaf, nggih, saya beberapa hari kadang-kadang prei tidak upload video di channel ini. Hanya pertama kali setiap pekan awal live seperti ini. Nggih. Tetap terus kami mendukung kawan-kawan yang lain. Ini ada channel-channel terbaru. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sadar, akhirnya ikut serta menyebarkan kebenaran di muka bumi Indonesia Raya ini. Nggih. Jadi medsos harus jenengan Pak Agus Haryadi nggih, monggo bikin channel sendiri enggak apa-apa Pak Agus Haryadi, bantu kami, bantu semuanya. Karena ini bukan tanggung jawab pribadi saya, enggak. Semuanya turut serta bertanggung jawab. Bukan tugasnya kiai saja, enggak. Bukan. Pak Agus Haryadi, monggo bareng-bareng kita juga harus bermedsos untuk kebaikan. Oke. Di YouTube, di Instagram, di Facebook, monggo ayo gencarkan video-video pendek, video-video panjang, live atau rekaman. Berikutnya Boris Van Java. Cuma hidayah dari Sang Pencipta yang bisa menyadarkan mereka Pak Nur Salafi. Kita hanya bisa menyampaikan, nggih, siap Pak Boris Van Java. Wa ma alaina illal balag. Itu Rasulullah sendiri. Kami ini hanya menyampaikan. Masalah hasilnya Allah yang menentukan. Hidayah itu milik Allah. Hidayah itu Allah yang memilikinya. Bapaknya kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, punya anak yang mukmin, muslim. Ya kan? Nabi Ibrahim itu bapaknya itu siapa? Tapi beliau menjadi Khalilullah. Wa ana awwalul muslimin, Abraham atau Ibrahim, yang menurunkan agama-agama Abrahamik, padahal beliau asli orang Irak Selatan. Hijrah ke daerah Syam, Palestina, sampai hijrah lagi ke Makkah, sampai Yordania juga. Tapi bapaknya siapa? Non-muslim, pedagang patung. Itu bapaknya Nabi Ibrahim Azhar. Jadi kita ini hanya menyampaikan. Rasulullah juga tidak bisa mengislamkan pamannya. Imam Ali bin Abi Thalib itu bapaknya itu nama siapa? Ya Abu Thalib. Dia tidak masuk Islam. Padahal Imam Ali karramallahu wajhah seorang yang muslim sejak kecil, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya para Alawiyin di seluruh dunia. Pak Boris Van Java, doakan saja agar mereka segera mendapat hidayah. Amin, amin, amin. 376 juta kali amin, amin. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, sejumlah penduduk Indonesia. Amin, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.